Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, saya Eka Wahyuni dan rekan saya Bella Syafira. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai fikih dan undang-undang dalam masa idah. Jadi menurut Vicky, apa sih pengertian masa idah itu, Saudara Bella? Saudari Bella. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masa idah menurut Vicky. Di sini menurut Vicky atau ajaran Islam mengenal adanya istilah masa idah. Istilah ini merujuk sebagai waktu bagi perempuan muslimah yang telah diceraikan oleh suaminya yang untuk menunggu atau menahan diri tidak menikahi laki-laki lain. Terus di sini masa idah sendiri masa idah ini dibagi jadi 2, yaitu ketika istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan yang kedua istri yang sedang berada dalam istri yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, yaitu seorang muslimah yang sedang berada disebut sebagai mu'tadah. Terus di sini banyak ada beberapa mazhab yang menjelaskan tentang masa idah, yaitu menurut mazhab Maliki, salah satu hukum Islam dalam Sunni, masa idah dijadikan sebagai bukti bersihnya rahim saat berpisah karena kematian suami atau talak dari suami. Masa idah ini bertujuan untuk menjaga keturunan dan menghindari adanya anak syubhat, yaitu anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Maka dari itu, masa idah hanya berlaku bagi perempuan muslimah yang telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahannya. Jika memang belum melakukan hubungan, seorang muslimah tidak perlu melaksanakan masa idah. Ini sudah dibahas dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Itu yang menurut Vicky. Dan sekarang saya ingin mengetahui tentang pengertian masa idah menurut undang-undang. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, di sini saya menjelaskan secara singkat ya, menurut undang-undang itu seperti apa pengertian dari masa idah, karena tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Saudara Bella. Jadi kalau menurut undang-undang itu, masa idah itu adalah masa tunggu yang dihadapi seseorang wanita pasca perceraian. Nah, adapun putusnya sebuah perkawinan yaitu karena suaminya meninggal atau cerai mati dan karena cerai hidup. Seperti itu kira-kira, Saudari Bella. Oke. Mungkin untuk pengertian ini mungkin udah jelas, dan tinggal yang ini pengen nanyakan tentang undang-undang. Menurut undang-undang apa namanya itu mulainya masa idah kapan mulainya masa idah menurut undang-undang? Oke. Jadi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 18, perceraian ini terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Artinya, masa idah menurut Undang-Undang Perkawinan ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian. Meskipun pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi, istri yang telah diceraikan harus menjalani masa idahnya terhitung ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian. Jadi, menurut undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 18, mulainya masa idah itu terhitung pada hari di mana suami itu mengucapkan talak di pengadilan, mengucapkan nak cerai gitu. Jadi itu terhitung pada hari itu. Kalau menurut undang-undang sih seperti itu. Kalau menurut Vicky gimana sih, Bel? Baik, saya jelaskan dulu tentang lamanya masa idah. Lamanya masa idah itu kan tergantung dengan perempuan muslim itu sendiri. Seperti istri ini yang ditinggal saat mengandung, maka itu masa idahnya itu bermacam-macam yang untuk istri ini menurut Vicky, yaitu istri yang ditinggal saat mengandung, maka masa idahnya berakhir setelah melahirkan. Sedangkan bagi muslimah, bagi istri atau muslimah yang ditinggal meninggal oleh suami namun tidak dalam kondisi hamil, maka masa idahnya berlaku selama 4 bulan 10 hari. Sementara itu, ada sementara itu tuh ada aturan masa idah lain untuk perempuan muslim yang diceraikan atau ditalak oleh suami. Ada dua perempuan yang ditalak oleh suami. Yang pertama itu talak roj'i atau talak yang masih bisa rujuk, dan yang kedua talak bain atau talak tiga, dan ini tidak bisa kembali rujuk. Jadi ketika suami itu menjatuhkan talak, yaitu talak roj'i, itu suami bisa mengajak rujuk kembali istrinya selama masa idah itu belum habis. Tetapi kalau suami sudah talak 3, suami itu kan tidak bisa mengajak rujuk kembali ke istrinya. Kalau mau tuh harus akad lagi dan harus menghadirkan saksi gitu. Terus bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i itu, misalnya dalam keadaan haid, maka masa idahnya adalah 3 kali quru atau 3 kali suci. Sedangkan jika tidak sedang haid, maka masa idahnya berlaku 3 bulan. Lalu untuk istri yang ditalak bain atau talak 3, maka masa idahnya hanya perlu menunggu sekali haid untuk memastikan tidak sedang hamil. Jika nantinya mengalami haid, bisa dipastikan wanita istri tersebut tidak hamil dan boleh menikah dengan lelaki lain. Tuh, yang saya pahami. Oke. Tadi kan Bella ada menyinggung tentang lamanya waktu masa idah. Maksudnya waktu lamanya, berapa lama sih waktu masa idah gitu kan? Tadi kan Bella udah menyinggung gitu kan. Jadi di sini saya, kalau menurut undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuannya itu hampir sama sih dengan kompilasi hukum Islam, yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal, jadi masa idahnya tuh terhitung 130 hari. Kemudian 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, maka masa idahnya itu sampai melahirkan. Nah, jadi untuk ketentuan-ketentuan tadi itu terdapat dalam pasal
39 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seperti itu, Bella. Eh, kalau membahas tentang masa idah nih sangat banyak ya. Mm-mm. Mungkin pembahasan kita nih cukup sampai di sini kali ya. Iya, iya. Nanti kita ada kawan-kawan yang lain untuk menanya, mungkin barangkali ada pertanyaan atau apa yang kurang paham atau kurang jelas dari penjelasan kita, mungkin bisa ditanyakan nanti di grup. Mm-mm. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya dan Eka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan